Pelayanan prima dalam konteks pelayanan rumah sakit adalah pelayanan yang berdasarkan standar kualitas untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pasien agar dapat memperoleh kepuasan, akhirnya meningkatkan kepercayaan kepada rumah sakit. Selanjutnya, adapun tujuan dari excellent service dan pelayanan prima adalah untuk memberikan rasa kepercayaan dan kepuasan kepada pasien. Adapun tujuan-tujuan dari pelayanan prima laboratorium, yang pertama akurasi diagnosis, yaitu memastikan hasil uji laboratorium dengan akurat. Yang kedua, efisiensi proses, yaitu menyediakan layanan uji dengan waktu yang cepat dan efisiensi. Yang ketiga, ada ketepatan waktu, memberikan hasil laboratorium dalam waktu yang sesuai. Yang keempat, ada pencegahan penyebaran penyakit. Laboratorium dapat membantu pencegahan penyebaran penyakit dan memberikan informasi yang diperlukan untuk pengelolaan kesehatan masyarakat. Yang kelima itu menjaga keamanan pasien, yaitu menjaga keamanan pasien dengan mengelola sampel dengan benar dan menerapkan praktik-praktik keamanan laboratorium. Adapun dampak positif dari service excellent ini, yang pertama itu pada saat pasien telah percaya pada pelayanan yang kita berikan akan mengakibatkan sedikit hambatan pada saat melakukan pelayanan. Kedua, sedikit hambatan ini akan mengakibatkan keputusan dari pasien. Yang ketiga, karena mereka sudah puas dengan pelayanan yang kita berikan, kemungkinan besar dia juga akan kembali menggunakan pelayanan dari kita. Keempat itu, mereka juga akan merekomendasikan pelayanan kita ke orang-orang. Kelima, karena semuanya dampak positif, mengakibatkan citra dari pengguna jasa ini akan meningkat. Nah, teman-teman, agar kita sebagai penyedia jasa dapat melakukan dan menerapkan service excellent serta memperoleh manfaat dan tujuannya, ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Poin yang pertama adalah penampilan dari penyedia jasa itu sendiri. Yang kedua dan yang ketiga adalah sikap sopan dan santun serta perhatian yang penuh. Poin yang keempat adalah kemampuan penyedia jasa terhadap tugas yang diberikan. Poin yang kelima adalah tindakan nyata yang diberikan penyedia jasa terhadap pengguna jasa. Dan poin yang terakhir adalah tanggung jawab penyedia jasa dalam melakukan tugasnya. Lalu bagaimana contoh penerapan service excellent? Di sini kelompok kami akan menerapkan contoh service excellent di dunia medis, yaitu pelayanan pada saat melakukan tes urin di laboratorium. Nama ibu siapa? Umurnya berapa, Bu? Tanggal lahirnya berapa, Bu? Begini, Bu, berdasarkan permintaan dari dokter, Ibu akan melakukan pemeriksaan lab sampel urin. Mohon maaf Ibu, bisa tunjukin toiletnya di sebelah mana? Di sini Bu. Terima kasih ya Bu. Nanti hasil pemeriksaan laboratorium akan keluar 2 atau 3 jam lagi. Nanti Ibu akan dipanggil lagi ke ruangan ini untuk mengambil hasil dari laboratorium. Nanti Ibu akan diantarkan ke dokter dan dokter akan menjelaskannya. Terima kasih. Baik teman
sebelumnya telah ditunjukkan bagaimana sains X1 dilakukan di laboratorium. Di sana ditunjukkan ATLM yang menerima pasien dan melakukan komunikasi efektif untuk memperoleh spesimen dari pasien. ATLM telah memenuhi komponen service excellent yaitu berpenampilan rapi. ATLM juga memberikan tindakan nyata kepada pasien. ATLM bersifat baik, bertata krama sopan dan santun, juga memberikan perhatian penuh kepada pasien. ATLM telah menerima sampel dari pasien, menganalisa spesimen, lalu mengeluarkan output hasil laboratorium. Seorang ATLM telah menunjukkan kemampuan dan tanggung jawabnya. Hasil diagnosa dari lab itu sangat mempengaruhi keberhasilan pengobatan dari pasien. Nah, untuk mencegah salah orang, maka seorang ATLM itu harus memastikan terlebih dahulu identitas dari pasiennya. Dan untuk mencegah penularan spesimen atau yang tertukar, maka seorang ATLM yang memberikan label pada wadah untuk penampungan urin. Nah, hal-hal inilah yang membuat seorang ATLM telah memenuhi syarat-syarat komponen penerapan service excellent di lab.